Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang Menyapa ya. Baik sahabat, pada pagi ini saya akan melakukan servis di Radenan ya. Ini ban motor ban gembos ini sahabat, habis dipompa. Yuk ikuti perjalanan saya ya. Nah, belum dipanasi nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat, amin amin ya robbal alamin. Baik, saya ulangi kembali sahabat, pagi ini saya akan servis di Desa Keradenan ya, Desa Keradenan, kecamatannya Serumbung ya, Kecamatan Serumbung. Nah, ini rencana mau ganti as roda ya. As roda itu sudah belum pernah diganti ya. Ini sudah saya bawakan nih as roda nih. Nah, harga as roda itu posisi sekarang 315 ya, punya Boxer ya, karena itu tipe lama, itu rumah seal, itu biasanya lubangnya masih lubang besar ya. Nah, pada posisi sekarang ini sudah diganti dengan lubang yang lebih diameternya lebih kecil. Nah, itu nanti rencana akan kita ganti rumah sealnya. Adapun harganya 75.000 ya sahabat, 75.000. Baik, kita menuju ke arah Yogyakarta ya. Baik, sambil jalan-jalan servis saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kolom komentar ya, yang kemarin menanyakan. Ini pertanyaan pertama ini dari Mas Sunarto ya. Mas Taufik Sunarto ini menanyakan tenaga drop terus, apa yang perlu dibenahi. Baik, Mas Sunarto ini mengomentari tentang Kubota RD65DI2S yang cara apa namanya, ngetes power atau kekuatan. Nah, biasanya kalau saya mengetes power atau kekuatan bisa dengan cara pertama diesel dihidupkan ya, gasnya agak besar ya, hampir separuh, kemudian kita tekan dengan menggunakan kain ya, kain yang tebal ya sahabat. Ini hati-hati karena ini juga termasuk ekstrim sebenarnya. Lalu kita tekan pakai tangan ya, tapi ini sekali lagi ini harus hati-hati, ini tidak dihancurkan, cuma saya sudah terbiasa seperti itu. Nah, nanti kita akan bisa merasakan suara daripada diesel tersebut, apakah langsung ngedrop mau mati atau masih ada perlawanan ya, masih ada perlawanan. Dalam arti diesel itu tetap ngedrop tapi masih ada perlawanan, dalam arti tenaganya kuat ya. Nah, itu bisa
kita apa ya namanya, kita dengarkan suaranya ya, ketika kita tekan kemudian kita lepas, itu pasti akan terdengar peralihan suara. Nah, suaranya itu misalnya dari drop langsung besar, atau dari drop gasnya tetap suara standar ya, seperti ketika kita sebelum menekan. Nah, kalau suaranya perubahannya tidak signifikan atau cuma sedikit, itu berarti tidak masalah ya sahabat. Insya Allah itu tenaganya kuat, dan itu powernya insya Allah bagus ya. Itu biasa saya caranya ngetes seperti itu. Namun demikian, kalau ketika kita tekan kemudian gasnya itu ngedropnya itu cenderung signifikan atau banyak, kemudian kita lepas tekanan daripada tangan kita, nanti suaranya akan membesar, dan besarannya suara itu sangat kelihatan sekali. Nah, itu adalah ciri-ciri ya kalau tenaga diesel itu kurang. Nah, lalu apa yang menjadi penyebab kok tenaganya itu kurang? Kan pertanyaannya di situ ya, Mas siapa tadi? Mas Taufik. Jadi yang pertama harus kita kenali ciri-cirinya. Ciri-ciri diesel itu pertama seperti dalam video-video saya, bahwa yang pertama cek roda gendeng, roda gila itu kita putar ya, posisinya tanpa ngecuk, itu posisinya bisa mentul enggak, nah, ya, mentul ringan ya, diputar itu ringan terus mentul. Kalau mentul itu berarti klepnya bagus. Nah, itu klepnya bagus, rapet. Kemudian yang kedua kita cek bagian pernafasan ya, pernafasan di mana di atas daripada slinger engkol itu kan ada pipa tempat keluarnya angin. Itu dicek itu kelomoh dengan oli atau tidak. Nah, kalau tidak kelomoh dengan oli, garing kering ya, berarti itu dipastikan bahwa kompresinya bagus, dalam arti seker, ring, buring kemungkinan tidak bermasalah ya. Itu cara kita memprediksi. Baik, kok tenaganya loyo, setelah itu diprediksi, itu berarti bisa yang menjadi penyebabnya tenaga loyo itu dari faktor bahan bakar ya, dari saluran bahan bakar maksudnya ya. Saluran bahan bakar itu yang perlu kita cek apa? Yang pertama paling gampang, coba dicek tutup solar ya, tutup solar. Tutup solar ini kelihatannya sepele tapi berpengaruh. Jadi kalau tutupnya pasnya di karetnya itu sudah kendor, bukan kendor ya, maaf, molor. Nah, jadi sudah molor, itu biasanya akan membuat tangki solar itu terlalu rapat. Nah, kalau tangki solar itu terlalu rapat, maka akan menyebabkan turunnya solar itu susah ya, turunnya solar ke saringan solar menuju bos pom itu terhambat. Nah, itu bisa menyebabkan nanti suplai solar itu akan kurang, maka biasanya bisa menyebabkan tenaga loyo. Itu yang pertama ya. Ini dari faktor bahan bakar. Kemudian dari faktor bahan bakar yang kedua, coba cek filter daripada solar ya. Bersihkan filter solarnya ya. Bersihkan filter solarnya. Kemudian coba dicek lagi
apakah masih kurang tenaga atau tidak. Nah, kalau sudah dibersihkan solar, saringan solarnya, kemudian tutupnya solar juga sudah dibersihkan, kok masih seperti itu ya, biasanya umumnya kalau diesel yang usianya sudah di atas 5 tahun ya, itu umumnya plunyer sudah mengalami keausan ya. Plunyer ini sering ya, jadi ini faktor sering saya alami. Kalau plunyer aus itu ciri-cirinya yang pertama adalah diesel itu pada gas RPM rendah tidak bisa stasioner. Nah, kurang stasioner ya, karena lemah ya. Kemudian yang kedua, biasanya buat nuntun di pematang ya, biasanya kan kalau kita traktor nuntun di pematang itu maunya gasnya kecil tapi roso atau bertenaga. Nah, itu biasanya kalau plunyer aus itu tidak roso, cenderung mati diesel tersebut kalau buat RPM rendah. Maunya gasnya digedein baru bisa jalan, tapi nanti jalannya jerantral, traktornya kecepetan ya, jadi bahaya. Biasanya seperti itu ciri yang kedua ya. Kemudian ciri yang ketiga, ketika buat dikasih beban itu tenaganya sangat ngedrop, jadi dari suara itu bisa kita dengarkan ya, itu ngedrop. Nah, ketika nanti kalau buat traktor handle kita lepas ya, atau bebannya kita lepas, itu suaranya akan membesar. Jadi suaranya misalnya dari dar turun langsung ngedrop, keluar asap banyak. Ketika handle kita lepas maka akan suaranya besar lagi, dar. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa plunyer itu sudah aus. Jadi gitu ya Mas Sunarto, Mas Taufik Sunarto, mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pengetahuan ya. Ini sudah sampai Tape Ketan sahabat, Tape Ketan Muntilan ya. Baik, ini masih di arah Jogja. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Ini dari Mas Mr. Ngeyel. Nah, namanya Mr. Ngeyel. Ini menanyakan dieselnya itu ketika, bentar ya sahabat, saya ini lupa pertanyaan tapi saya tulis sambil jalan, saya baca ya. Nah, ini katanya habis diganti ring shaker tapi masih keluar asap banyak dan oli tekor. Nah, asapnya putih. Baik, jadi ini Mr. Ngeyel ini menanyakan bahwa dieselnya itu habis diservis, udah habis diganti ring shaker, tapi kok asapnya banyak, kemudian ditandai dengan olinya cepat habis. Baik, ini saya jawab ya Mas Mr. Ngeyel. Jadi gini ya, kalau oli mau habis itu biasanya pasti ada yang bermasalah di bagian ring piston dan juga silinder-linernya ya. Bagian ring piston dan silinder linernya itu coba dicek ya. Biasanya sudah aus ya, tapi karena ini sudah diganti ring shaker ya, anggap saja itu katakanlah buringnya masih bagus ya, ini buringnya masih bagus sehingga Mr. Ngeyel ini ganti ring shaker saja ya.
Nah, itu harus dicek kerenggangan ring sekernya tersebut, jaraknya seperti apa. Nah, tapi karena ini sudah terlanjur dipasang dan mempunyai keluhan seperti itu, lalu yang saya tanyakan lagi adalah ring sekernya itu asli atau imitasi, ya. Karena saya sudah sering menganjurkan pakailah onderdil yang asli atau spare part yang direkomendasikan oleh pabrik, ya. Kalau ring shaker ada itu yang namanya K3R, itu sudah direkomendasikan, jadi oke hasilnya, ya. Nah, kalau pengalaman saya misalnya pakai imitasi merek selain original, itu biasanya olinya ikut terbakar. Ya mungkin tidak semuanya, tapi ada merek-merek tertentu sering saya alami, ya. Karena apa? Karena kualitasnya tentunya yang beda-beda. Ada yang terlalu keras, ya, maka itu akan menyebabkan